Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi materi kelompok kami tentang surat tagihan pajak. Sebelum kami mempresentasi, alangkah baiknya dulu kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sari Abida Putri dengan NIM 20233090 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nyayu Dala Wulandari dengan NIM 20233069. Baiklah, materi pertama akan saya bacakan sendiri, yaitu fungsi surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak atau STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda dan berfungsi sebagai koleksi panjang terutang, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak, serta sarana menagih pajak. Fungsi surat tagihan pajak atau STP pajak antara lain, yang pertama, menjadi bahan pertimbangan koreksi fiskal, yang kedua, menjadi sarana pemungutan sanksi administratif, yang ketiga, menjadi sarana menagih pajak terutang. Penyebab dikeluarkannya STP. Penerbitan STP berlandaskan pada sejumlah aturan, tepatnya Undang-Undang Pasal 14 Ayat 1 Nomor 28 Tahun 2007. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa penyebab penerbitan surat tagihan pajak antara lain. Yang pertama, PPh atau pajak penghasilan tidak dibayarkan atau tidak dilunasi. Yang kedua, terdapat salah tulis atau kekeliruan perhitungan dalam pembayaran pajak yang menyebabkan kurang bayar. Yang ketiga, dikenakan sanksi denda berupa nominal, uang, atau suku bunga terhadap si wajib pajak. Yang keempat, pengusaha kena pajak sesuai Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tidak melaporkan aktivitas usaha agar tidak dikukuhkan menjadi PKP. Dan yang terakhir, PKP yang sengaja tidak menerbitkan faktur pajak maupun sebaliknya, pengusaha non-PKP yang membuat faktur pajak atau PKP yang sudah membuat faktur pajak, namun tidak diisi secara lengkap dan tidak dibayar tepat waktu. Selanjutnya, sanksi pengeluaran STP. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa STP merupakan surat penagihan pajak atau sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Sanksi denda administrasi atas terbitnya SPT yaitu yang pertama, keterlambatan SPT tahunan PPh badan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000. Dua, keterlambatan SPT tahunan PPh orang pribadi sebesar Rp100.000. Yang ketiga, keterlambatan SPT masa PPN dikenakan denda sebesar Rp500.000. Dan yang terakhir, keterlambatan SPT masa lainnya dikenakan denda sebesar Rp100.000. Selain sanksi denda, ada juga sanksi bunga dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pembetulan sendiri SPT tahunan sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar atau disetor dihitung sejak berakhirnya penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran. Yang kedua, pembetulan sendiri SPT masa sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar atau setor dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran. Yang ketiga, sanksi sebesar 2% per bulan juga dikenakan bagi wajib pajak yang tidak atau terlambat menyampaikan pajak yang telah jatuh tempo. Yang keempat, bagi PKP yang terlambat atau tidak menerbitkan faktur pajak, tidak mengisi faktur secara lengkap, atau melaporkan faktur tidak sesuai dengan masa penerbitan masa sanksi yang diberikan sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. Dan yang kelima, bagi PKP yang gagal produksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dari pajak yang ditagih kembali. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dila. Materi yang selanjutnya yaitu surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal pemeriksaan pajak atas pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan atau masa pajak penghasilan PPh maupun pajak pertambahan nilai PPN. Dalam pasal 1 nomor 15 Undang-Undang nomor 28 tahun 2008 disebutkan, SKP atau surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi 1. Surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 2. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Timbulnya ketetapan ini biasanya dikarenakan adanya data baru yang belum terungkap pada saat pemeriksaan sebelumnya pada tahun pajak yang bersangkutan.
Yang ketiga, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Yang keempat, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Timbulnya pajak lebih bayar ini disebabkan karena kredit pajak yang lebih besar daripada pajak yang seharusnya dibayar. Lalu, fungsi SKP atau surat ketetapan pajak secara garis besar adalah sebagai alat untuk 1. Menagih kekurangan pajak, 2. Mengembalikan kalau ada kelebihan bayar pajak, 3. Menginformasikan pada wajib pajak ketika ada jumlah pajak terutang, 4. Menjatuhkan sanksi administrasi perpajakan. Lalu selanjutnya pembetulan SKP. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan, surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam 1. Surat ketetapan pajak, 2. Surat tagihan pajak, 3. Surat ketetapan pajak, 4. Surat keputusan keberatan, 5. Surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, 6. Surat keputusan penghapusan sanksi administrasi, 7. Surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, 8. Surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, 9. Surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau 10. Surat keputusan pemberian imbalan bunga. Lalu syarat mengajukan permohonan surat keputusan pembetulan atau SKP. 1. Wajib pajak dapat mengajukan satu permohonan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak atau surat keputusan. 2. Permohonan harus disampaikan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar dan atau tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan. 3. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan permohonan dan menggunakan format surat permohonan sesuai contoh. Dan 4. Surat permohonan sebagaimana tersebut ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh wajib pajak. Surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. Keputusan pembetulan harus diterbitkan paling lambat 6 bulan setelah tanggal pengajuan permohonan pembetulan diterima. Selama 6 bulan tersebut, Direktur Jenderal Pajak dapat menghubungi wajib pajak untuk dimintai data, informasi, atau keterangan yang dibutuhkan. Keputusan yang diberikan kepada wajib pajak adalah sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan wajib pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangkan, atau menghapuskan jumlah pajak yang terutang. Atau 2. Menolak permohonan wajib pajak. Jika permohonan pembetulan yang diajukan tidak memenuhi syarat, maka surat permohonan tersebut akan dikembalikan dengan pemberitahuan tertulis. Wajib pajak masih dapat mengajukan permohonan pembetulan kembali. Jika dalam jangka waktu 6 bulan, surat keputusan pembetulan belum diterbitkan dan surat permohonan pembetulan tidak dikembalikan, maka permohonan pembetulan tersebut dianggap dikabulkan dan surat keputusan pembetulan atau SKP akan diterbitkan sesuai permohonan. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.